Halo geng, balik lagi bersama IQ ku ya geng ya. Jadi kali ini kita bahas film Dracin yang judulnya Terjebak dalam Penyesalan ya geng ya. Yang mana film ini dibintangi oleh Vero, Julia, dan Jelita ya geng ya. Dan film ini bercerita tentang percintaan ya geng ya. Seperti biasa, dukung channel ini dengan tombol subscribe. Terima kasih. Oke, kita bahas. Awalnya si Vero ini tidak mencintai Julia ya geng ya, melainkan dia mencintai Jelita. Sampai-sampai di pernikahan udah berjalan 2 tahun dia belum pernah tidur bersama si Julia ya geng ya. Sampai-sampai si Julia ini tidak tahan lagi karena berbagai cara yang dilakukan ke suaminya itu, tapi suami itu tetap cuek ya geng ya. Si Julia ini adalah istri dari si Vero dan si Jelita ini adalah teman masa kecilnya, dan si Vero ini suka dengan si Jelita, yakni teman di masa kecilnya. Bertahun-tahun si Julia ini menahan perlakuan si Vero karena si Julia ini sangat mencintai si Vero pada awalnya. Sampai akhirnya si Julia ini mendapatkan bahwa si Vero ini menimang-nimang foto si Jelita ya geng ya. Dan dari situ dia baru sadar bahwa pria yang dicintainya itu mencintai wanita lain ya geng ya. Kemudian si Julia ini putus asa dan mau bercerai dengan si Vero dan pulang ke kakaknya. Si Julia ini ingat waktu dia mengejar-ngejar selama 4 tahun kepada si Vero, dan pada akhirnya si Vero ini mau menikah dengan si Julia. Akan tetapi si kakaknya ini memperingati bahwa dia tidak suka keduniawian ya geng ya. Si kakaknya ini khawatir dia akan memperlakukan tidak baik ya geng ya. Tapi nekat si Julia dan begitu cintanya kepada si Vero, dia berani ngomong langsung kepada si Vero, dan pada akhirnya si Vero ini menyetujuinya untuk menikahi si Julia. Si Vero ini anaknya sangat pendiam dan sangat dingin ya geng ya. Makanya banyak wanita yang tidak berani untuk mendekatinya kecuali si Julia ini ya geng ya. Barulah di sini si Julia ini sadar bahwa dia tidak bisa lagi tinggal bersama suaminya di negara ini ya geng ya. Dan dia akan pulang ke negara kakaknya. Dan mereka semua di sini pergi ke pesta ya geng ya. Si Vero, si Julia, dan si Funayem itu ya geng ya. Dan si Julia ini di sini berharap ingin diperhatikan oleh si Vero. Dia berdansa dengan laki-laki lain ya geng ya. Tapi apa balasannya? Si Vero ini justru membalas dengan dia berdansa dengan si Funayem ya geng ya. Dan di sini Julia benar-benar sadar bahwa tidak ada harapan lagi kepada si Vero ya geng ya. Dan si Funayem ini sangat ingin memiliki si Vero, hingga akhirnya dia berkata bahwa kalau tidak ada si Julia, dia akan mendapatkan si Vero ya geng ya. Lalu kemudian si Funayem ini pergi ke Julia dan mengambil botol lalu menghempaskan kepalanya 2 kali ya geng ya, hingga si Julia ini tidak sadarkan diri. Tapi si Vero ini tidak ada respon sama sekali ya geng ya. Kemudian si Julia ini dibawa ke rumah sakit ya geng ya, dan ketika sadar tidak ada siapapun di sampingnya. Dan ketika si Vero ini datang, dia hanya memberitahukan bahwa dia mengambil sebagian dari kulit tangannya untuk diberikan ke si Funayem ya geng ya. Dan dia memberitahu juga bahwa si Funayem sudah dihukum oleh si Vero ya geng ya. Yakni si Vero ini menghukum si Funayem tidak bisa keluar rumah selama 1 hari ya geng ya. Kocak. Dia sudah sembuh dan dia pulang ke rumahnya, dan lagi-lagi dia mendapatkan bahwa si Vero ini sedang berpelukan sama si Funayem ini ya Gia, dan mendapati bahwa si Vero ini mencium si Funayem. Di sini si Funayem itu membuat ulah lagi, yakni mengacak-acak rambut si Julia ya geng ya. Si Julia ini sangat marah dan menampaknya si Funayem ya geng ya, tapi lagi-lagi malah sebaliknya si Julia ini ditampar hingga 100 kali ya geng ya, hingga dia berdarah-darah. Padahal si Vero ini melihatnya dari kejauhan tapi dibiarkannya ya geng ya. Dan ketika si Julia ini sadar, dia nanya ke si Vero,
balasan apa yang akan diberikan kepada si Punayem ini ya geng ya. Tapi lagi dan lagi si Vero ini hanya memberikan hukuman, yakni memotong rambut si Punayem ya geng ya. Dan seketika si Julia ini sangat putus asa dan menangis ya geng ya. Akan tetapi untungnya di hari tersebut visa dia sudah jadi. Ketika dia mau mengambil visanya, tiba-tiba ada seorang pencuri ya geng ya. Si Julia ini dan Punayem lalu disekap di gudang dan diberikan bom waktu ya geng ya. Namun pada akhirnya si Vero ini datang untuk menyelamatkan, tapi di sini si Vero ini malah menyelamatkan si Punayem ya geng ya, dan membiarkan si Julia. Tapi untungnya si Julia ini bisa menyelamatkan dirinya sendiri dan bom pun meledak ya geng ya. Dan kini adalah hari terakhir di mana si Julia ini berada di sini dan dia sudah siap-siap untuk berangkat dan pulang ke kakaknya. Tapi sebelum dia berangkat, dia memberikan cincinnya kepada si Punayem ini ya geng ya. Dan memberitahu kepada si Punayem bahwa si Vero ini benar-benar mencintainya. Setelah semuanya selesai, baru kemudian si Julia ini pergi ke bandara dan pergi ke kota kakaknya. Setelah si Vero ini pulang kerja dan sampai ke rumahnya, tiba-tiba di rumahnya tidak ada si Julia. Dimana sebelumnya si Julia selalu menyambutnya. Akan tetapi sekarang ini di rumah itu tidak ada siapa-siapa. Tapi si Vero ini beranggapan bahwa ini adalah trik si Julia untuk mencari perhatian si Vero ini ya geng ya. Padahal si Julia ini benar-benar pergi dari rumahnya. Dan si Vero ini tidak bisa menghubungi Julia ya geng ya, karena nomornya sudah diblok oleh si Julia ya geng ya. Dan ketika si pengawalnya ini mau pergi mencarinya, kemudian si Punayem ini datang dan memberitahu kepada si Vero bahwa Julia dengan si Vero ini sudah bercerai dan si Julia sudah menandatangani. Tapi si Vero ini tidak percaya, namun si Punayem ini menunjukkan ke Vero bahwa cincin pernikahan mereka sudah diberikan kepada si Punayem ya geng ya. Karena sudah tidak ada ikatan pernikahan lagi, maka si Punayem ini mengajak mereka pacaran ya geng ya. Tapi si Vero ini tidak mau. Karena hati kecil si Vero ini sudah ada timbul rasa kasih sayang kepada si Julia ya geng ya. Tapi lagi dan lagi si Punayem ini mengancam dengan akan membunuh diri ya geng ya. Hal itu si Vero tak ingin terjadi, lalu si Vero ini menyetujuinya, lalu mereka berpacaran ya geng ya. Di sini si Vero ini mengajak si Punayem ini untuk berbelanja baju ya geng ya, tapi di sini pula dia tahu sifat-sifat asli antara si Punayem dan si Julia. Barulah si Vero ini sadar bahwa dia memperlakukan istrinya si Julia sebelumnya itu seperti apa. Karena sifat si Punayem ini jauh beda dengan sifat si Julia ya geng ya. Di sini si Vero ini dipanggil si ayahnya untuk makan bersama ya geng ya. Tapi di sini tidak ada si Julia geng ya, dan ayahnya bertanya kepada si Vero kepada si Julia. Si Vero ini mengatakan bahwa si Julia ini sedang berlibur ke luar negeri ya geng ya. Kedua orang tua si Vero ini sangat sayang kepada si Julia ya geng ya, makanya dia tidak mau kehilangan si Julia. Akan tetapi ketika si Vero ini akan mengatakan bahwa mereka sudah berpisah, si Punayem ini menghentikannya ya geng ya. Lalu kemudian mereka beralasan lagi ya geng ya. Dan kedua orang tuanya pun menyangka bahwa pernikahan mereka baik-baik saja. Karena kedua orang tuanya ini sangat pengen anak ya geng ya, dan si Vero ini berjanji bahwa dia akan menjemputnya ke negaranya. Si Vero ini pulang ke rumahnya dengan si Punayem ini ya geng ya. Dan pikiran aneh si Punayem ini mulai timbul ketika malam dia masuk ke kamarnya si Vero.
Si Vero ini mendapatkan kejutan dari si Funayam ini, yakni berada di kasurnya ya geng ya. Karena si Vero ini tidak tertarik dengan hal-hal yang seperti itu, makanya dia menyuruh si Funayam ini untuk keluar dari kamarnya ya geng ya. Lalu kemudian si Vero ini teringat dengan ayahnya yang pengen sekali punya anak. Lalu mengajak si Funayam ini untuk menikah, tetapi si Funayam ini tidak mau ya geng ya. Si Vero ini berkata ke si Funayam ini bahwa dia akan menikahi dan mempublikasikan ya geng ya, tapi si Funayam ini tetap tidak mau ya geng ya. Dan si Vero ini berkata juga bahwa kalau tidak mau menikah, terpaksa hubungan mereka sampai di sini saja ya geng ya. Dan si Funayam ini tidak mau juga ditinggalkan oleh si Vero, dan dia berlari mengejar si Vero ya geng ya. Akan tetapi si Vero ini akan tetap kokoh dalam keputusannya ya geng ya. Si Funayam ini menjelaskan bahwa bukannya sebelumnya si Vero ini ngejar-ngejar si Funayam ini ya geng ya. Malah sebaliknya sekarang si Vero ini malah mengejar-ngejar atau mengingat kembali si Julia. Si Funayam ini bilang bahwa si Vero ini munafik. Karena sebelumnya si Vero ini memperlakukan istrinya seperti apa, dan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Di sini Vero baru benar-benar sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Dia mengabaikan istrinya dan memperlakukan istrinya dengan tidak baik, serta mengabaikan perjuangan sang istri untuk mendapatkan perhatian si Vero. Kemudian si Vero ini marah dan mencekik si Funayam ini ya geng ya. Si Vero ini bilang bahwa dia akan mendapatkan si Julia kembali ya geng ya. Dan si Vero ini pun terbang ke tempat negara si Julia ya geng ya. Tapi setelah sampai di negaranya dan sampai di rumah si Julia, dia mendapati bahwa si Julia ini sedang bermesraan dengan si Milan. Si Vero ini sangat marah dan sangat cemburu. Dia ingin memukul si Milan ya geng ya. Tapi si Milan ini menangkisnya, dan dia sudah menjelaskan bahwa dia sudah berpacaran ya geng ya. Dan si Julia ini menjelaskan kepada si Vero bahwa dia sudah berpisah dan tidak ada hati lagi kepada si Vero. Si Julia ini berkata bahwa si Vero ini tidak usah muncul lagi di kehidupannya dan tidak usah mengganggu keduanya. Tapi si Vero ini tidak tinggal diam, dia ingin tetap mendapatkan si Julia ini kembali ya geng ya. Dan kakaknya si Julia ini juga bilang bahwa dia tidak usah berharap lagi kepada si Julia ya geng ya, karena si Milan ini akan menjadi pengganti yang terbaik dari si Vero. Di sini mereka semuanya pergi ke pelelangan Liontin ya geng ya. Si Vero dan si Milan ini tawar menawar untuk mendapatkan si Liontin ini untuk diberikan kepada si Julia ya geng ya. Sampai akhirnya si Liontin ini dimenangkan oleh si Milan ya geng ya. Karena Milan ini menawarkan berapapun harga di atasnya ya geng ya. Berapapun yang ditawarkan, Milan ini sanggup berada di atasnya. Makanya keputusan ada sama Milan dan dimenangkan oleh Milan. Si Vero ini pergi ke kakaknya untuk curhat ya geng ya. Dia bercerita kepada si kakak Julia ini geng ya, betapa dia menyesalnya telah melakukan si Julia ini sebelumnya geng ya, dan tidak tahu bagaimana caranya agar si Vero ini mendapatkan si Julia lagi ya geng ya. Dan kakaknya ini memberikan segelas minuman ya geng ya. Lalu si kakak Julia ini keluar dan membiarkan dia sendirian di kamar ya, dan meminum anggur tersebut. Dia pingsan, dan setelah dia sadar bahwa di rumahnya terjadi kebakaran ya geng ya. Sebenarnya si Owen tersebut atau si kakak Julia itu udah memberikan obat kepada si Vero ya geng ya, yang sebelumnya meminum segelas anggur itu ya geng ya. Tapi di sini dia bertemu si Julia dan dia sedang menolong si Milan. Dia baru ingat bahwa kejadian sebelumnya itu dia pernah kecelakaan, dan si Vero ini malah membantu si Funayam dan membiarkan si Julia sendirian.
Ketika Vero datang, dia hanya mendapatkan dan melihat si Owen ini. Sebenarnya ini adalah rencana yang direncanakan oleh si Owen ini ya geng ya, untuk membalas dendam adiknya atas perlakuan si Vero kepada adiknya sebelumnya ya geng ya. Dan di sini kakaknya sangat marah kepada si Vero ya geng ya, dan dia menonjoknya dan bilang kepada si Vero jangan lagi muncul di hadapan adiknya. Si Owen ini juga bilang bahwa dia sudah mengambil sebagian dari kulitnya untuk dikasih kepada si Milan sebagai pengganti kulit adiknya yang diambil oleh si Vero yang diberikan kepada si Funayim ya geng ya. Akhirnya si Vero ini berseduh-seduh menangis akan penyesalannya ya geng ya. Dan pada akhirnya si Milan ini dan si Julia bertunangan ya geng ya, dan disusui oleh kakaknya. Pesan moral dari cerita si Vero adalah jangan sia-siakan orang yang benar-benar tulus mencintai kita. Sedangkan pesan moral dari si Milan, jangan putus asa dan terus kejar impianmu sampai kita benar-benar mendapatkan kebahagiaan dan benar-benar mendapatkannya. Dan pesan moral yang bisa kita ambil dari si kakaknya ialah tidak ada kakak yang tidak mencintai adiknya dan tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Dan selalu ingat kawan bahwa penyesalan itu berada di belakang ya kawan. Oke lah, terima kasih banyak ya kalian yang sudah nonton sampai akhir. Kita lanjut lagi ke video-video selanjutnya ya geng ya. Sampai jumpa, bye bye.